Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah. Semoga dengan ini hati kita menjadi tenang dan iman kita bersemi, menguat dan kokoh, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh rasa takut, sehingga kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, perbuatan kita, apa yang kita lakukan ini selalu mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kalau Allah sudah ridha, maka kita akan bahagia dalam hidup ini. Dan memang kebahagiaan itu tergantung pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berupaya keras untuk mengundang ridha Allah ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian yang kami hormati, salah satu upaya untuk itu adalah di antaranya kita mendengarkan ayat-ayat Allah ini dalam majlis taklim seperti ini. Karena belajar itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat pertama yang turun adalah perintah untuk iqra, membaca. Agar orang-orang Islam ini memiliki iman yang kuat, maka harus punya landasan ilmu yang kokoh. Dan ilmu yang kokoh itu diperoleh dengan jalan membaca. Paling tidak dibacakan seperti dalam kesempatan seperti ini. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, kajian kita malam hari ini masih berkaitan dengan iman dan kehidupan. Dan selalu memang ini adalah materi kita, maka akan kita hubungkan iman dengan aktualisasinya dalam semua aspek hidup dan kehidupan kita ini. Dan sekarang ini iman kaitannya dengan kerja. Bapak dan sekalian, konsekuensi iman itu adalah beramal. Konsekuensi iman itu adalah bekerja. Jangan sampai di antara kita ini ada yang tidak bekerja. Kita harus berusaha mengisi waktu kita dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan isya ke subuh kembali dengan kerja. Yaitu bagaimana kita berbuat untuk memberikan manfaat dalam hidup ini, ya, sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi bekerja itu tidak harus langsung menghasilkan uang, Pak. Ya, tidak harus menghasilkan apa? Uang. Dan bagaimana kita ini produktif di dalam hidup ini, mampu memanfaatkan waktu dan tenaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tenaga yang diberikan oleh Allah kepada kita serta sumber daya yang lain itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. So, kalau kita diberi waktu dan tenaga atau sumber daya yang ada tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat, maka itu termasuk kita kufur nikmat. Tidak bersyukur namanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita ini sehari semalam sama 24 jam, Pak. Ya, Pak ya? Sama 24 jam. Tapi ada yang bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu berlalu tanpa nilai, tanpa manfaat. Maka orang beriman ini beramal, menciptakan nilai tambah, membawa manfaat dalam hidup dan kehidupannya ini. Karena itu jangan sampai kita nganggur, menganggurkan tenaga, menganggurkan waktu
menganggurkan sumber daya. Ya. Siapa yang nganggur seperti itu, ya, akan mematikan hati. Kata Nabi, al-batalatu tuqassil qalba. Pengangguran itu akan mematikan hati, akan mengeraskan hati. Jadi kalau kita sudah punya tenaga itu tidak kita gunakan, maka tenaga itu nanti akan menjadi tidak berarti. Kalau kita punya uang, kita punya waktu, punya kesempatan, tidak kita gunakan untuk berbuat, memberikan kebaikan di dalam hidup ini, maka itu semua akan mematikan hati. Hati kita akan jadi kesat, keras, membatu. Karena itu Bapak dan sekalian, orang yang beriman itu beramal soleh. Karena iman itu bukan sekedar angan-angan kosong, bukan sekedar enak-enakan. Nah, Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar Dailami mengatakan, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa sattaqul amal." Bukanlah iman itu hanya berupa angan-angan kosong, berupa keinginan, dan juga bukan hanya berupa enak-enakan saja, suatu kekaguman. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang tertanam, tertancap di dalam hati, terukir di dalam hati, dan dibenarkan oleh amal, oleh perbuatan, oleh kerja. Nah, Bapak dan sekalian, ini penting sekali. Dan sampai di antara kita ada yang nganggur, ya, kita biarkan waktu, kesempatan dan tenaga, karena itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Nah, apa yang kita lakukan? Tidak harus bekerja seperti pakai pakaian resmi, kerja di kantor-kantor. Tidak harus begitu, Pak. Kalau sudah usia 55, sudah pensiun, itu berarti sudah berhenti kerja. Oh, enggak. Hari kerjakan apa yang bisa dikerjakan, Pak. Jangan mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan, ya, Pak. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Bisa membaca Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran, bisa memberikan nasihat orang, bisa ngajak orang untuk membersihkan lingkungannya, bekerja dan bekerja. Nah, itu. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang beriman ini untuk tidak beramal, untuk tidak bekerja, untuk tidak berbuat. Banyaknya pekerjaan yang menuntut kita ini untuk tidak nganggur. Pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan profesional banyak, pekerjaan-pekerjaan sosial banyak, Pak. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di Yayasan Masjid Mujahidin ini juga banyak, Pak. Banyak ini pekerjaan sosial ini. Nah, mari kita rame-rame untuk menghidupkan masjid saja, supaya masjid ini jamaahnya bertambah. Pekerjaan juga itu, Pak. Pekerjaan juga itu. Jadi banyak sekali pekerjaan yang membuat hati kita tidak mati, tidak kesat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 39. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Qul katakan Muhammad. Qul katakanlah ya qaumi wahai kaumku i'malu ala makanatikum. Berbuatlah kamu pada tempat kalian. Jadi Allah memerintahkan kepada kita ini kita agar berbuat, bekerja ya sesuai dengan minat dan bakat kita. I'malu ala makanatikum. Berkaryalah, berbuatlah di tempat kalian. Inni amil, sesungguhnya aku adalah orang yang berkarya, yang berbuat. Fasawfa ta'lamun, maka kalian bahkan mengetahui ya hasil atau akibat dari apa yang kamu lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, Allah memerintahkan kita untuk bekerja, untuk berbuat. Dan dilarang kita nganggur.
Dilarang kita nganggur. Nah, etos kerja seperti ini mestinya kita miliki. Karena orang beriman itu pastilah mau bersusah payah. Orang beriman itu pastilah berjihad di jalan Allah itu. Bersusah payah di jalan yang benar ini. Kalau orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang memiliki etos kerja yang bagus, Pak, maka orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang berdaya. Maka orang-orang Islam itu adalah orang yang memberi. Maka orang-orang Islam ini orang-orang yang memiliki tangan di atas. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang memberi, nah, Pak, memberi, Pak. Jadi kita ini memang dicetak, diantarkan oleh Allah lewat wahyunya, lewat petunjuknya ini yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi manusia-manusia yang memberi. Fa amma man a'ta, maka adapun orang yang memberi, Pak, memberi. Ayo kita latih untuk memberi. Kita didik anak kita untuk memberi, Pak. Jangan kita didik untuk meminta. Barang siapa fa amma man a'ta, maka adapun siapa yang memberi senyuman. Bisa, Pak, yang memberi senyuman, Pak, kepada saudaranya sesama orang beriman. Kadang-kadang kita ini mau menyatakan diri beriman, sok suci, senyum saja pada saudaranya nggak bisa, Pak. Betul, Pak? Ada orang yang sok suci, sok pinter, sok kiai, sok alim, tak bisa memberikan senyum kepada saudaranya. Nah, kalau Nabi mengatakan tabassumuka li akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ngasih senyum aja nggak bisa, Pak. Boleh ngasih uang, ngasih pekerjaan, ngasih istri, ngasih suami, ngasih rumah, ngasih kendaraan, ngasih ilmu, ngasih bimbingan, ngasih petunjuk. Bapak sekalian, memberi itu banyak, Pak, ya. Apa kita latihan untuk memberi? Jadi bangsa kita ini, umat Islam ini harus dilatih, dididik untuk memberi. Fa amma man a'ta, maka adapun orang yang memberi, wattaqo, dan menjaga diri, bertakwa, menjaga diri dari murka Allah, selalu berbuat baik, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, wattaqo, menjaga diri, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kepada yang baik. Jadi membuktikan kebaikan-kebaikan dalam hidup dan kehidupannya, Pak. Menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, membuktikan kalimat kebenaran, kalimat la ilaha illallah dalam hidup dan kehidupannya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah, akan membuat dia akan dimudahkan kepada kemudahan dalam hidup ini. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan membuat mudah dia lil yusra, kepada kehidupan yang mudah, kepada kemudahan di dalam hidup ini. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, orang-orang yang mau mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tenaganya, ilmunya, keahliannya, keterampilannya, uangnya, kesempatan, waktunya, dengan sebaik-baiknya, itu disyukuri, digunakan untuk berbuat di jalan Allah ini, maka Allah akan menambah itu, akan menambah modal itu untuk menjadi lebih banyak lagi. Tapi kalau ditimbun, tidak disyukuri, tenaga dibiarkan begitu saja, waktu dibiarkan berlalu begitu saja, uangnya juga begitu, ditaruh di bantal, tidak digunakan untuk yang produktif. Itu namanya tidak bersyukur ini, Pak. Nah, kalau kita mensyukuri nikmat Allah yang ada itu, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Sungguh jika kamu mensyukuri nikmat yang Ku telah berikan padamu, la azidannakum, sungguh aku akan menambah nikmatku kepadamu.
Bapak dan sekalian yang kami hormati, maka mestinya orang Islam ini semakin berdaya, dan kita akan suka memberi karena al-yadul ulya, kata Nabi, khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tuh, Pak. Sehingga nggak ada orang Islam itu yang ingin gratisan sekolah, nggak ada itu, Pak. Kalau kita berdaya semua, ya, karena kita ingin memberi supaya guru-guru, umpamanya, ini penghasilannya baik supaya bisa konsentrasi ngajar anak-anaknya. Ya, bagaimana? Jadi kita bisa memberikan SPP yang banyak, yang besar. Loh, begitu sekalian. Sayang, yang begini-gini ini orang lain justru yang SPP-nya besar-besar, yang uang gedungnya banyak-banyak, dan rela saja karena mereka menjadi sebuah komunitas yang berdaya, karena mereka bekerja, bisa memanfaatkan waktu, tenaga, uangnya, kesempatannya, dan lain sebagainya. Ya, mereka tidak ada yang nganggur itu, pagi sebelum subuh sudah kongko-kongko itu, Pak. Kita tidak, setelah salat subuh tidur. Nah ini, padahal mestinya nggak boleh tidur kita ini setelah salat subuh, Pak. Kerja. Ya, urusan kita ini banyak dalam hidup dan kehidupan ini. Urusan Islam ini memerlukan Quran 30 juz, sunnah Nabi selama 23 tahun. Memerlukan bumi dan langit seisinya ini. Ini sarana semua, Pak. Ya, harus kita miliki, kita kuasai. Sebagai alat. Mari kita gunakan alat ini untuk membangun generasi kita, untuk mendidik anak-anak kita, untuk membangun yayasan ini, yayasan Islam, lembaga-lembaga Islam. Perlu dana semuanya itu. Nah ini Bapak dan sekalian, kalau umat Islam itu berdaya, saya yakin sekali, Pak, kalau uang SPP 500.000, 1 juta, 5 juta sebulan, ayo, loh gitu, Pak. Sekarang ini guru-guru kita, guru-guru swasta ini, Pak, banyak yang pindah ke negeri, Pak, jadi PNS, betul, Pak? Kalau di sana gajinya semakin bagus, tuh, Pak. Terus, nah nanti akhirnya sekolah-sekolah swasta ini, khususnya kita, Pak, swasta kita Islam, nah itu tinggal guru-guru sisa nanti. Akhirnya anak-anak kita tidak tertangani dengan baik. Nah ini persoalan kita, Pak, karena kita kurang atau tidak berdaya. Nah makanya Rasul mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman yang lemah. Tidak boleh kita itu menjadi orang yang beriman yang lemah. Yang kita harus kuat. Orang yang beriman itu harus kuat. Kuat imannya, kuat amalnya, kuat ekonominya, kuat keuangannya, begitu, Pak. Kuat fisiknya, ya, kuat kepemimpinannya, dan kuat yang lain-lainnya. Bapak dan sekalian yang kami hormati, Allah juga menegaskan juga dalam surat Taubah ayat 105, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qul, dan katakan Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Fa sayarallahu amalakum, maka niscaya Allah akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu, begitu pula rasulnya. Wal mu'minun, begitu pula orang-orang yang beriman. Jadi mari kita berbuat, kita berkarya. Mari kita berprestasi di dalam hidup ini. Jangan sampai kita tidak berprestasi dalam hidup ini. Maka Allah akan melihat prestasi kita ini, karya kita. Tanda-tanda bahwa kita di muka bumi ini pernah hadir dan kita berbuat. Ada bekasnya, ada asarnya. Jangan sampai kehadiran kita di dunia ini adanya sama dengan enggak adanya. Apalagi adanya menjadi beban kehidupan. Jangan sampai. Mestinya tanda-tanda bahwa kita pernah hidup di bumi ini ada bekasnya, ada tandanya. Ya, kita menorehkan perjalanan kita ini dengan tinta emas, istilahnya begitu. Kita punya karya yang bisa dinikmati oleh generasi sepeninggal kita, oleh anak dan cucu kita, bahkan umat sesudah kita bisa menikmati karya-karya yang pernah kita
lakukan selama hayat di kandung badan. Nah begitu Bapak Ibu sekalian, mestinya seperti itu kita ini. Dan itulah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Karya-karyanya diberkahi oleh Allah. Seperti kita sekarang ini bisa menikmati Islam ini adalah karya para nabi dan rasul. Karya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini terbimbing, mendapatkan petunjuk, terselamatkan. Ini karya beliau, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua sekalian, itu namanya hidup berbuat, hidup berkarya. Dan karyanya bisa dinikmati bukan hanya pada zamannya, tetapi pada zaman sesudahnya, bahkan generasi-generasi demi generasi yang akan datang. Ya, seperti kita saat ini telah menikmati karya para nabi dan rasul, karya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita bimbing anak-anak kita, keluarga kita untuk terus berbuat ya, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, sehingga kerja kita ini punya keberkahan, punya nilai tambah. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya kalau kita ini berbuat, Allah akan melihat, Rasulnya juga akan melihat, para pemimpin kita akan melihat gimana kita. Begitu pula saudara-saudara kita seiman juga akan melihat. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum, maka dia Allah akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Kita nanti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Dan dia pula nanti yang akan memberitahukan tentang seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan selama hayat di kandung badan ini, Bapak sekalian. Maka hidup ini sebenarnya adalah berbuat. Hidup adalah perbuatan. Hidup ini adalah berkarya, Pak. Berkarya. Kita tidak boleh asik-asik hanya di masjid begini. Mestinya dengan salat 5 kali dalam sehari semalam itu mendorong kita. Ya, setelah salat, maka perintah Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah ditunaikan salat seperti ini, nanti fantashiru fil ardh, kita disuruh menyebar di bumi ini. Loh begitu, Pak. Tidak habis salat zuhur, gerak menyebar di bumi ini. Fantashiru fil ardh. Setelah salat Jumat, begitu. Setelah salat subuh, fantashiru fil ardh. Wah, Bapak dan sekalian, kalau kita bisa memanfaatkan waktu dari salat ke salat itu untuk berbuat di jalan Allah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah di dunia, di bidang, di sektor apa saja, yang guru yang ngajar, kalau manajer perusahaan ya memanage perusahaannya, presiden jadi presiden, itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah sesuai dengan fungsi, peran, tugas dan tanggung jawabnya, menyebar di muka bumi dalam rangka beribadah kepada Allah. Wah, luar biasa Bapak sekalian. Dibagi 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kembali. Kalau waktu itu antara waktu yang 5 itu semua kita isi dengan jadwal hidup, dengan kegiatan, dengan program yang jelas untuk berbuat dalam hidup ini, maka mestinya orang Islam ini adalah orang yang mampu berprestasi, berkarya dengan karya yang hebat. Dan memang seharusnya begitu Bapak sekalian, karena itulah hidup. Dan di sana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya, lho Pak. Yang paling baik karyanya. Mana di antara kalian yang paling berprestasi? Kita hidup di dunia ini nggak lama, Pak. 60 tahun sudah berat, Pak, ya.
apalagi 70 tahun, 80 tahun. Hidup di dunia ini nanti kalau kita sudah kembali ke akhirat, di akhirat nanti dunia ini hanya setengah hari, seperti di pagi hari atau pada sore hari gitu, Pak. Tidak lama dunia ini, Pak. Loh, tiba-tiba kok sudah usia 50 seperti baru kemarin. Iya, Pak ya. Dunia ini sebentar saja. Tidak lama-lama Allah berikan kesempatan kita di dunia ini. Karena memang kita dihidupkan di dunia ini dalam rangka untuk diuji. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling berprestasi, ya, yang paling mampu untuk menghasilkan karya-karya kehidupan. Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena itu jangan takut dalam berbuat itu capek. Kalau benar niatnya dan benar caranya, niatnya sudah la ilaha illallah untuk beribadah kepada Allah, caranya benar Muhammad Rasulullah sesuai dengan sunnah Rasul, sudah, Bapak tidak usah takut capek. Justru kalau kita sore malam hari capek karena siang hari kerja keras, maka justru itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya riwayat Ahmad, "Man amsa ka'alan min amali yadihi amsa maghfuran lahu." Barang siapa kalau di waktu sore, di waktu malam itu dalam keadaan lelah, penat, capek karena berbuat, karena bekerja, karena beramal siang harinya, amsa maghfuran lahu, maka pada sore hari dan malam hari yang payah dan letih seperti itu justru mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang seperti itu yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, Pak. Jadi kita ini memang harus capek-capek, Pak. Siang hari itu. Sudah Allah menjadikan waja'alna an-nahara ma'asya. Menjadikan siang hari itu ma'asan untuk mencari ma'isha, Pak. Jangan tidur di siang hari, ya, Pak. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam hari istirahat, kalau siang hari kerja keras kita, capek. Kalau itu benar, ya, dalam rangka memikul amanah Allah untuk diri, keluarga dan masyarakatnya, maka itu justru mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan sedekah, dengan haji, tapi hanya diampuni dengan kerja keras. Rasulullah SAW bersabda, Pak, dalam hadis riwayat Tabrani, "Inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha as-salatu wala as-sadaqatu wala al-hajj wa yukaffiruha al-hammu fi talabil ma'isha." Rawahu Tabrani. Inna sesungguhnya minad dunubi, di antara dosa-dosa yang ada, dunuban, ada dosa-dosa, la yukaffiruha as-salatu, yang tidak bisa dihapusnya dosa itu dengan salat, oleh salat, wala sedekatu, dan juga tidak bisa dihapuskan dengan cara bersedekah, wala haju, dan juga begitu tidak bisa dihapuskan dengan menunaikan ibadah haji, wa yukaffiruhal hamu fi talabil ma'isha, akan tetapi dosa itu akan bisa dihapus hanya dengan bersungguh-sungguh dalam mencari sumber penghidupan. Tuh, Pak. Hanya dengan apa? Bekerja. Nah ini. Nah, karena itu orang Islam tidak boleh nganggur, luntang-lantung. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Ya. Ini. Jadi ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh salat, dengan sedekah, dengan haji. Dan hanya bisa diampuni kalau kita ini bersungguh-sungguh dalam mencari sumber penghidupan ini. Nah, makanya tidak boleh kita nganggur, tidak boleh kita manggur. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, kalau orang Islam ini mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Bahkan jangan sampai waktu itu berlalu tanpa karya.
tanpa karya. Karena itu kita diminta untuk sering-sering membaca surat Al-Asr itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua. Ya, jangan sampai kita main-main terhadap waktu ini. Innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Kita semua dikatakan rugi kalau kita main-main dengan waktu ini. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang telah beriman. Jadi selama hayat di kandung badannya, dia menunjukkan, menyatakan keimanannya. Dia hidup sebagai orang yang beriman. Wa amilus shalihat, selanjutnya bukti imannya itu adalah amal soleh, menegakkan Quran dan Sunnah dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga membawa kemanfaatan, membawa kebaikan dalam kehidupannya. Wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, agar hidupnya ini istiqomah dalam beramal soleh, tidak menyimpang. Maka perlu tawasi, saling berwasiat dengan kebenaran ini, agar kita tidak menyimpang kepada kebatilan dalam menapaki perjalanan hidup ini. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Karena beramal soleh, mewujudkan iman dalam kehidupan ini, banyak rintangan dan tantangannya. Maka diperlukan kemampuan untuk mengontrol diri, mengendalikan diri. Diperlukan kesabaran. Nah, sehingga perlu tawasi bisabr, saling berwasiat dengan apa? Kesabaran. Bapak-Bapak sekalian, jadi hidup ini adalah iman dan amal soleh sebenarnya itu. Dan kita istiqomah bagi orang yang beriman, yang beramal soleh ini, agar kita tidak rugi, agar perjalanan hidup kita ini tidak rugi, agar waktu yang terus bergulir ini dapat kita isi dengan iman dan apa? Amal soleh, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang apa? Rugi dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, masing-masing kita ini memang punya keahlian, punya keterampilan untuk hal-hal yang bersifat kekhususan pribadi itu. Ada yang minatnya di bidang pendidikan, ada di bidang pertanian, perkebunan, di perkantoran, ya macam-macam Pak ya, macam-macam. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pintu rezeki dari apa yang dia lakukan, maka itu perlu kita tekuni terus. Nah, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang ahli, sehingga mampu menciptakan nilai tambah, sehingga dihargai orang, mendapatkan kompensasi penghargaan yang lebih baik karena ahli kebersihan. Kalau ahli betul mesti dihargai orang itu Pak, ya Pak. Ahli ngecat saja kalau ahli. Wah, ahli main apa namanya? Bola apa namanya? Pingpong saja, kalau itu ahli dihargai Pak. Kaki dilatih, bola ditendang aja. Kalau ahli juga apa? Dihargai kok. Nah, kalau kita ini sudah mendapatkan pintu rezeki seperti itu, maka kita apa? Kita harus tekuni. Kata Nabi, idza futiha li ahadikum rizqun min babin falyalzamhu, rawahul Baihaqi. Kalau sudah dibuka oleh Allah untuk masing-masing dari kalian itu rezeki dari sebuah pintu, falyalzamhu, kata Nabi, maka hendaklah dia menetapinya. Jangan gonta-ganti apa namanya? Pekerjaan itu. Akhirnya kita enggak ahli nanti Pak. Ya, kalau kita tidak ahlinya itu tidak dihargai karena tidak mau menciptakan manfaat atau nilai tambah dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, ini banyak dari Quran dan hadis ini yang memang mestinya kita ini sibuk Pak, sibuk untuk berbuat, dan tidak ada alasan untuk tidak sibuk. Oh ya, nganggur, nggak kerja, banyaknya pekerjaan. Di Mujahidin ini saja memerlukan ribuan orang. Ya Pak, lembaga amal Mujahidin, ya Pak, banyak. Ayo, banyaknya bukan main Bapak sekalian. Kerjaan sosial ini banyak. Ya,
Tak bisa ada alasan nganggur. Betapa banyak yang pekerjaan ini. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang berbuat ya dengan menggunakan kreativitasnya, keahliannya dan keterampilannya. Nabi juga menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Innallaha yuhibbul 'abdal muhtarif wa man katta 'ala iyalihi kana kal mujahidi fi sabilillah." Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang kreatif, loh, Pak. Jadi Allah itu senang kalau melihat hambanya ini kreatif, Pak. Ya, pintar, cerdas, ya, dalam mengelola hidup dan kehidupan ini. Wa man katta 'ala iyalihi, barang siapa yang bersusah payah dalam rangka untuk mencari sumber penghidupan untuk keluarganya, loh, Pak. Barang siapa yang susah payah untuk menanggung beban keluarganya, mencari nafkah untuk keluarganya, kana kal mujahidi fi sabilillah, maka keberadaannya seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kal mujahidi fi sabilillah, seperti mujahid di jalan Allah. Jadi tidak usah khawatir, Pak. Kalau niatnya sudah benar, caranya sudah benar, Bapak bekerja siang hari, pagi sudah siap-siap, bahkan tidak mau tidur setelah salat subuh, ingin mencari keberkahan di pagi hari. Nah, begitu, Pak. Orang Islam harus begitu. Nggak boleh malas-malas, Pak. Nggak boleh malas-malas. Nah, maka orang yang seperti itu seperti orang yang mujahid, seperti mujahid di jalan Allah SWT. Karena itu nggak boleh, Bapak, walaupun malam hari sudah sholat tahajud, mulai jam 2 katakan begitu. Nah, kalau bisa tidur setelah salat tahajud itu sejenak, kemudian salat subuh. Setelah salat subuh jangan tidur, Pak. So, Allah memberikan keberkahan di pagi hari seperti itu, Pak. Kalau kita lihat Cina-Cina itu, Pak, ya pagi hari sudah kumpul-kumpul, Pak. Betul, Pak? Bahkan sebelum subuh itu sudah kumpul-kumpul di lapangan itu. Olahraga, tanggung, taiceng, apa itu? Sambil ngobrol-ngobrol, ya, perkembangan harga semen berapa, harga jarum berapa, buah berapa, loh, Pak, besi berapa. Gitu, Pak. Di pagi hari mereka itu sudah tahu persis. Ya, habis olahraga pulang sudah tahu harga semua perkembangannya, buka toko sudah, Pak, tahu berapa harga barang-barang yang akan dijual. Nah, gitu, Pak. Makanya Nabi memberikan petunjuk di sini. Idza shallaitumul fajra fala tanamu an talabi arzakikum. Rawahu Tabrani. Kalau kami itu sudah menunaikan salat fajar, salat subuh, fala tanamu, maka janganlah kalian tidur an talabi arzakikum, sehingga kalian tertinggal dalam mencari rezeki. Loh, Pak. Jangan kamu tidur setelah salat subuh, kata Nabi. Dilarang kita ini. Ya, Pak, sekalian. Ustaz-ustaznya juga begitu, kiai-kiainya juga begitu. Boleh berikan contoh kepada santrinya untuk tidur setelah salat apa? Subuh. Jadi jika kalian telah menunaikan salat fajar, maka janganlah kalian tidur sehingga terlambat untuk mengais apa? Rezeki. Bahkan Rasul mengatakan bakiru fi talabir rizki wal hawaiji fa innal huduwa barakatun wa najahun. Rawat Tabrani wal Bazzar. Hendaklah kamu pagi-pagi cepat-cepat dalam mencari rezeki dan dalam rangka memenuhi kebutuhan kalian. Maka sesungguhnya pagi hari itu berkah dan keberuntungan, Pak. Loh, Pak. Coba ini petunjuk semua bagi kita semua. Mestinya orang Islam ini berdaya semua, kaya semua, sehingga bisa menunaikan perintah Allah wa atuz zakah. Begitu, Pak. Tunaikanlah zakat. Tuh, wa amfiku. Loh, perintah semua itu. Zakatlah kalian, berinfaklah kalian. Orang Islam, ayo. Karena sudah dibimbing oleh Allah seperti ini. Kita tidak boleh kufur nikmat, mengkufuri waktu, mengkufuri tenaga, mengkufuri sumber daya yang lain, ya, sehingga Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita. Tetapi kalau kita bisa mensyukuri, Pak sekalian, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang suka memberi, Pak. Ya, akan menjadi manusia yang tangan di atas, akan menjadi manusia-manusia yang siap melaksanakan perintah, berjihad dengan harta dan jiwa, akan menjadi manusia-manusia yang siap melaksanakan perintah, menunaikan zakat,
akan menjadi manusia-manusia yang siap untuk berinfak di jalan Allah. Sehingga Islam ini bisa lancar Pak ya, tegak dengan lancar. Saya kira demikian Bapak dan sekalian, kewajiban kita untuk apa? Bekerja, beramal dalam hidup ini. Terima kasih. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.